Organisasi Lembaga Lanjut Usia Indonesia, disingkat LLI Sumatera Selatan, menghimpun para lanjut usia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, mereka yang telah berusia di atas 60 tahun. Organisasi LLI ini berdiri sejak tanggal 20 Mei tahun 2000 di Jakarta, dan organisasi ini tersebar di seluruh Indonesia hingga tingkat kecamatan. Seperti halnya LLI Sumatera Selatan ini menghimpun para lansia ini dengan melakukan kegiatan sosial dan olahraga senam lansia, dan kegiatan majelis taklim lainnya berupa ceramah agama yang dilakukan setiap hari Selasa dimulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Sekretariat LLI Sumatera Selatan, Jalan Kapten Anwar Sastro atau yang dikenal dengan Lorong Kulit, Palembang. Kegiatan ceramah kali ini dilakukan setiap hari Selasa 14 November 2023 oleh penceramah Dr. Haji Zakaria Rahman MPDI. Berikut wawancara kami dengan Dr. Haji Rahman MPDI dan Sekretaris LLI Sumatera Selatan. Selamat datang. Saat ini seperti biasa kegiatan majelis taklim dilakukan di Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan setiap hari Selasa. Dan ceramah kali ini disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Zakaria Rahman. Assalamualaikum Pak Zakaria, ya mungkin dapat ceritakan kembali bagaimana mengisi hati kita ini ya di usia yang lanjut sehingga kita dapat ketenangan khususnya di usia yang senja ini. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur, berterima kasih kepada seluruh jamaah LLI Sumatera Selatan, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kelihatannya makin lama kita ini makin imannya meningkat. Di mana buktinya? Waktu yang hadir ini memang itu majelis salim kadang-kadang dikit, kadang-kadang banyak, tetapi ia tetap mantap, bahkan itu bertambah jemaahnya. Dan kalau mendengarkan tausiah, saya perhatikan dengan khusyuk. Bapak-bapak khusyuk, bapak-bapak ibu. Nah, inilah kata Allah dalam Al-Quran, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah membawa hati menjadi tenang. Dan zikir ini menurut Said Sabiq dalam buku Fiqh Sunnah ada 3 pengertian zikir. Ada zikir bil qauli, ada zikir bil fi'li, ada zikir bil qalbi. Ada zikir dengan ucapan, ada zikir dengan perbuatan, ada zikir di hati. Nah, menurut Said Sabiq dalam buku Fiqh Sunnah, majelis taklim ini, tausiah ini termasuk zikir bil fi'li. Ini termasuk zikir dan ini ibadah. Dan sebagaimana saya katakan tadi, ibadah ini ada yang sudah ditentukan aturannya, ada yang tidak ditentukan, tapi dia ibadah. Termasuk zikir tadi. Zikir tadi termasuk ibadah. Mendengarkan ceramah termasuk ibadah. Dan dengan ibadah inilah akan menenangkan jiwa kita. Hadirin sekalian, nah ini saya akan nanti langsung kepada Sekretaris LLI Sumatera Selatan ya. Pak Rohim, tolong ceritakan kegiatan kita selanjutnya apa-apa saja. Alhamdulillah, terima kasih bahwa alhamdulillah kegiatan kita, kegiatan rutin daripada LLI ini adalah tetap seperti biasa, malahan benar apa yang dikatakan oleh Pak Zakaria bahwa kita ini semakin lama semakin meningkat, dan itulah yang kita harapkan, dan kegiatan kita harapkan juga meningkat. Di samping kita tausiah di tempat kita di sendiri, nanti kita akan mengadakan tausiah juga, mengikuti tausiah pada bulan depan, antara lain di Pondok Pesantren Aulia Cendekia pada tanggal 12 Desember. Di sana kita akan melaksanakan kegiatan katakanlah wisata rohani yang dengan judulnya kita adalah dalam zikir dan doa. Itu saja, semoga dapat diikuti oleh semua jemaah kita pada saatnya nanti. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak. Kemudian Pak Rahman ya, terakhir ya, mungkin ada tip-tip khusus lagi yang ditujukan kepada para lansia ini. Ya. Jadi kepada bapak-bapak ibu-ibu lansia, karena kita lansia ini ilmu yang kita terima ada 4 macam ilmu.
Yang pertama cepat dapat, cepat hilang. Itu kan yang pertama. Ya. Yang kedua cepat dapat, lambat hilang. Yang ketiga lambat dapat, lambat hilang. Yang keempat lambat dapat, cepat hilang. Nah, kita ini berusaha supaya cepat dapat, lambat hilang. Atau lambat dapat, lambat hilang. Nah, ini bagaimana caranya kiai-kiainya? Ya selalu rutin mengikutinya sehingga ilmu itu insya Allah tidak akan hilang. Baik, saudara penonton, itulah ceramah yang dilakukan oleh LLI Sumatera Selatan setiap hari Selasa dengan penceramahnya berganti-ganti, dan diharapkan kepada para Indonesia untuk datang di sekretariat LLI setiap hari Selasa. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut selengkapnya ceramah agama yang disampaikan oleh Dr. Haji Zakaria Rahman MPDI yang diliput tanggal 14 November 2023 di LLI Sumatera Selatan. Perangkat-perangkatnya baik, insya Allah selamat menempuh samudera yang luas. Tergantung dengan kapal. Lalu apa yang dimaksud oleh Nabi kapal? Yang dimaksud oleh Nabi kapal adalah hati kita. Pak Bu, hati kita selalu diperbaharui. Kalau hati kita ini selalu diperbaharui, insya Allah hati kita baik. Kalau hati kita baik, insya Allah diri kita akan baik. Kalau diri kita akan baik, masyarakat akan baik. Kalau masyarakat baik, insya Allah negara akan baik. Tergantung dengan hati. Semua manusia punya hati. Hati yang bagaimana akan selamat menempuh samudera yang luas, menempuh kehidupan di dunia ini. Imam Ghazali mengatakan hati itu harus punya nurani. Kalau dia punya hati tidak punya nurani, orang itu seperti binatang. Apa dasarnya? Dalam Al-Quran, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Ini aku nyampai ini baik. Manusia yang tidak punya hati nurani sama dengan binatang. Ayat Quran itu. Al-A'raf 179. Bapak dan Ibu, saya senang sekali. Selesai ceramah agama dan kegiatan lainnya dilakukan pengarahan oleh Ketua LLI Sumatera Selatan yang kali ini diwakili oleh Sekretaris LLI Arohim Hambor yang mengharapkan agar lansia di usia yang senja ini terus aktif dan menjaga kesehatan di usia yang senja, tua, berguna, dan berkualitas. Terima kasih. 50-an, tapi alhamdulillah masih banyak yang mengikuti. Bapak dan Ibu, kalau seminggu yang lalu kita mengadakan wisata rohani ke Quran Akbar. Ada bapak-bapak dan ibu yang sini yang mengikuti. Bagaimana tentunya kesannya sangat baik dan kita mendapat wajaran langsung juga daripada Sohbatilah yang orangnya masih muda tapi sangat istilahnya sangat kreatif sehingga kita terpesona kita ke sana. Insyaallah ini merupakan kenangan yang baik juga bagi kita dan kita usahakan juga untuk selanjutnya kita bulan depan kita juga mendapat undangan daripada pondok pesantren. Mungkin Bapak dan Ibu pernah ke sana, yaitu pada tanggal 12 Desember, yaitu ke pondok pesantren Aulia Cendekia di Talang Jambi. Ada yang sudah pernah ke sana? Ada, dan insya Allah kita akan ditunggu
Kalau tiap hari dia mengundang kita, sekarang kita juga diundang beliau untuk mengikuti acara apa namanya itu zikir dan doa. Jadi mungkin dalam